Halo sahabat biologi, hari ini saya Felicia Hartono akan menunjukkan kepada kalian perbedaan antara tumbuhan monokotil dan yang dikotil. Penjelasan dari saya akan saya jelaskan melalui video yang satu ini. Oke, kita mulai. Pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri buah mangga. Mangga adalah tanaman dikotil. Ciri-ciri pohon mangga dikotil juga terdapat pada tanaman dikotil yang lainnya. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, akar. Pohon mangga memiliki akar tunggang yang kuat yang bisa menembus ke dalam tanah sepanjang kurang lebih 6 meter dari permukaan tanah. Yang kedua, batang pohon mangga. Batang pohon mangga sangat besar. Dia tegak, keras, dan kuat. Batang pohon mangga memiliki kambium, dan bila dipotong, maka dia akan mengeluarkan getah. Lalu, yang ketiga, daun pohon mangga memiliki warna hijau. Bentuknya melebar, panjang, dan memiliki tulang daun yang menyirip. Kenapa dikatakan menyirip? Karena bentuk tulang daunnya yang menyerupai sirip. Setelah daun, saya akan menjelaskan tentang bunga pohon mangga. Bunga pohon mangga berbentuk majemuk. Ia hanya memiliki beberapa mahkota bunga saja. Dan biasanya bunga pohon mangga hanya berkelompok di suatu daerah tertentu atau di suatu bagian tertentu saja. Setelah itu, penjelasan terakhir tentang pohon mangga yaitu bijinya. Biji mangga ditemukan ketika membuka buah mangga. Jenis biji memiliki 2 keping, atau bisa disebut juga dikotil, karena memiliki 2 kotiledon. Biji buah mangga hanya bisa didapatkan satu setiap buahnya saja. Oleh karena itu, pohon mangga pun disebut sebagai tumbuhan dikotil. Ya, tadi adalah penjelasan tentang tanaman mangga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tanaman stroberi yang dikatakan sebagai tanaman monokotil. Tanaman stroberi bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman dari luar negeri. Yang pertama, akar pada tanaman stroberi. Akar pada stroberi berbentuk serabut dan juga tipis. Akar ini tidak dapat merekat kuat pada tanah. Dikatakan serabut karena bentuknya menyebar dan tidak berpacu pada satu titik. Yang kedua adalah batang pada tanaman stroberi. Batangnya pendek dan lunak, sehingga ia mirip seperti tanaman perdu. Ia tidak memiliki kambium dan tidak berkayu. Yang ketiga adalah daun pada tanaman stroberi. Daun pada tanaman stroberi berbentuk majemuk. Ia bersusun 3 dan dia memiliki gerigi di tiap tepiannya. Daun pada tanaman stroberi berbentuk menyirip. Yang keempat, bunga pada tanaman stroberi. Bunga pada tanaman stroberi memiliki 5 mahkota yang berwarna putih. Yang terakhir adalah biji pada tanaman stroberi. Biji pada tanaman stroberi sangat kecil, dan biasanya satu buah terdapat sangat banyak. Warnanya beragam, mulai dari hitam,
coklat, hingga kuning. Biji pada tanaman stroberi berkeping satu, sehingga tanaman stroberi pun dikatakan tanaman monokotil. Jadi, dari semua penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa pertama, pada tumbuhan monokotil memiliki satu kotiledon pada bijinya, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki dua kotiledon. Setelah itu, tulang daun pada tumbuhan monokotil biasanya adalah tulang daun sejajar atau melengkung. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil, yaitu tulang daun menyirip atau menjari. Yang ketiga, ciri-ciri batang pada tumbuhan monokotil, yaitu biasanya berkas pengangkutnya tersebar. Lalu biasanya ia juga tidak berkambium atau tidak berkayu. Sedangkan pada yang tumbuhan dikotil, berkas pengangkutnya tersusun dalam satu seperti lingkaran, dan ia pun memiliki kambium. Yang keempat yaitu ciri-ciri bunganya. Pada tumbuhan monokotil, biasanya mahkotanya hanya memiliki 3 atau kelipatan dari 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, mahkotanya terdiri dari 2, 4, 5, atau kelipatannya. Yang terakhir adalah akar. Akar tumbuhan monokotil adalah akar serabut. Sedangkan untuk yang tumbuhan dikotil yaitu akar tunggang. Tadi adalah penjelasan tentang perbedaan monokotil dan yang dikotil. Sekian dari saya terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Dan sekian, terima kasih.